Hai semua, kali ini aku ingin sharing soal apa alasan kenapa tetap stay bertahan di satu perusahaan atau di tempat pekerjaan. Oh iya, sebelumnya perkenalkan aku Kuri. Selamat datang di channelku. Di channelku itu membahas soal berbagai macam hal ya, apalagi tentang apa ya kayak sharing soal ide, terus opini, kemudian kegiatanku sehari-hari bisa mulai dari berkebun, bekerja di dunia digital marketing atau bahkan di desain karena memang beberapa kerjaanku agak random, mulai dari digital marketing, jualan tanaman, terus desain juga iya, kadang-kadang juga jadi layouter dan sometimes ya bikin konten untuk marketing. Ada 4 alasan kenapa aku bisa dan mau bertahan di suatu pekerjaan dalam suatu perusahaan. Alasan yang pertama tentunya adalah gaji ya. Jadi gaji itu sangat penting, urgent buatku ketika karena memang alasan aku bekerja dan orang lain pun bekerja adalah karena gaji. Karena untuk bertahan hidup mungkin atau untuk memenuhi kebutuhannya selama ini, kebutuhan kehidupannya baik untuk dirinya atau keluarganya bagi yang berkeluarga atau untuk dirinya sendiri atau untuk apapun alasan itu. Walaupun terkadang nggak semua orang bertahan di suatu pekerjaan karena gaji aja, tapi memang yang paling utama bagiku adalah gaji. Misalnya gaji di perusahaan A itu 10 jutaan ke atas. Ada juga pekerjaan B di bawah 10 juta ke bawah. Apa ya preferensi utama ketika aku menerima atau melamar pekerjaan. Terus alasan kedua adalah soal jenjang karir. Jadi kita bekerja kan inginnya meningkat ya jenjang karirnya mulai dari yang awalnya junior terus naik jadi senior hingga akhirnya di tingkat manajerial dan sebagainya. Dan alasan jenjang karir lah yang jadi alasan keduaku kenapa bisa bertahan atau mau bertahan di suatu perusahaan atau pekerjaan. Jika seandainya di perusahaan tersebut jenjang karirnya nggak jelas atau artian dalam skala kecil, maka itu bisa menjadi perhitungan kita untuk bertahan atau enggak. Soalnya dari jenjang karir itu kan kita bakal kelihatan kan. Oh, jika jenjang karirku adalah bekerja selama 1 tahun di sini, gajinya sekian, nanti setelah 2 tahun atau 3 tahun gajinya sekian. Jadi dengan kejelasan seperti itu kita akan lebih bersemangat dalam bekerja. Nggak bisa enggak sih menurutku sih. Terus alasan yang lain adalah tentunya lingkungan kerja ya. Lingkungan kerja itu sangat penting apalagi ketika kamu sedang hektik atau lagi bingung atau lagi pusing atau lagi sumpek ketika bekerja di kantor atau di perusahaan tempat kamu ada gitu. Nggak bisa dipungkiri sih karena memang apa ya lingkungan itu akan mendukung kita atau memberikan semangat buat kita untuk lebih terpacu dalam bekerja. Terutama teman atau rekan kerja yang ada di sana. Jangan sampai ketika kita bekerja lagi semangat-semangatnya, ternyata teman atau rekan kerja kita ternyata ada yang toksik. Apa yang terjadi akhirnya ya kerjaan itu yang awalnya secara profesional bisa aja sih menjadi akhirnya permasalahan-permasalahan yang ada di perusahaan terbawa menjadi masalah pribadi. Ya banyak sih preferensinya untuk lingkungan kerja. Dari rekannya, mungkin dari suasananya atau dari tingkat apa ya formal atau nggak formalnya ketika kita berada di sana. Maksudku berpakaiannya atau apa ya gaya untuk menyampaikan pendapatnya di sana. Jadi tergantung suasana yang ingin kita inginkan di satu perusahaan atau tempat kita bekerja. Alasan terakhir yang menurutku penting juga yaitu aksesibilitas. Aksesibilitasnya misalnya oke, ke tempat kerjaku di Kediri ya, karena aku memang sekarang di Kediri. Anggaplah rumahku dari tempat kerja 10 kilo, itu bisa ditempuh dengan sepeda motor dalam waktu 10 menit atau 15 menit. Oke, jaraknya misalnya 8 kilo atau 10 kilo. Mungkin jauh juga misalnya dari tempat kerja tempatku tinggal ke tempat kerja misalnya 100 kilometer dengan ditempuh kereta api atau juga bisa komuter atau mobil atau bis. Jadi semakin banyak preferensi aksesibilitas ke tempat kerja itu menurutku penting dan itu sangat bisa jadi apa jadi pilihan ketika kita mau bekerja. Jadi
mungkin aja dari banyak preferensi itu nggak harus semuanya ada. Misalnya aksesibilitasnya dekat tapi gajinya nggak sesuai ekspektasi atau sebagainya, itu adalah tergantung dari apa ya, preferensi kita masing-masing. Seenggaknya hal-hal itu yang mungkin bisa membuatmu bertahan untuk tetap stay di suatu perusahaan, terutama ketika nggak banyak pilihan yang kamu dapatkan ketika bekerja di sana. Dan memang untuk sekarang ini nggak ada apa ya, nggak nggak banyak pilihan juga buat kamu untuk resign atau mendapatkan pekerjaan baru yang sesuai dengan ekspektasi kamu. Jadi itu sih, ada beberapa alasan itu aku harap nggak cuma bertahan tetapi juga bisa membuatmu nyaman bekerja, terutama dalam berkarya. Karena ya nggak bisa nggak, kita harus berterima kasih kepada apa ya, perusahaan tersebut, karena memang memberikan kesempatan kita untuk berkarya, membuktikan bahwa kita itu bisa di bidang tersebut, dan tentunya akhirnya kita bisa menyaman dan hanya sebatas bekerja tapi menjadi kolega dan akhirnya menjadi hal yang worth it untuk dikenang selama masa hidup kita. Itu aja, terima kasih. Jangan lupa dukung karya-karyaku di karyakarsa.com/aa maskuri.